Apa itu? Apa aku tidak salah lihat? Kenapa seluruh tubuh Mas Herman ditutup menggunakan kain jarik? Bukankah hal seperti itu hanya dilakukan pada orang yang sudah meninggal? Aku hanya bisa membatin dalam hati. Tak berselang lama ibu kembali dari dapur dengan segelas air berwarna hitam pekat. Tapi aku yakin itu bukan kopi. Selama ini Mas Herman tak pernah meminum kopi. Jadi aku tak punya stok kopi apapun di dapur. Aku memilih mengintip di balik gorden. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan ibu terhadap Mas Herman. Ibu menaruh cairan hitam pekat itu di lantai, tepat di dekat kaki kiri Mas Herman. Dia menyingkap kain jarik di bagian kaki. Aku melebarkan mataku saat kulihat ada tanda memar yang sama persis seperti tanda memar yang ada pada kakiku. Apa itu artinya Mas Herman juga telah ditandai oleh hantu Suwarni? Aku kembali membatin. Rasa terkejut tak berhenti sampai di situ. Kaki Mas Herman ternyata ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna abu-abu seperti monyet. Dadaku semakin naik turun kala ibu menyingkap kain jarik itu lebih lebar lagi. Bulu-bulu itu semakin jelas terlihat. Ibu mengoleskan cairan hitam itu pada tanda memar Mas Herman. Setelah itu dia beralih pada kening. Aku tak bisa melihat apakah wajah Mas Herman juga berubah menjadi monyet atau tidak, karena terhalang oleh posisi ibu. Entah apa yang sedang ibu lakukan pada kening Mas Herman. Tapi setelah itu, dia melangkahi kaki Mas Herman sebanyak 7 kali lalu duduk bersila dengan mata terpejam. Jujur saja, baru kali ini aku melihat hal-hal janggal seperti ini. Ada rasa takut saat ibu melakukan hal itu, karena sebelumnya aku tahu betul jika ibu tak mengerti dengan hal-hal gaib seperti ini. Tak berselang lama Mas Herman bangun dalam keadaan normal seperti biasa. Bulu di kakinya menghilang begitu saja. Aku bahkan tak sadar kapan bulu-bulu itu menghilang. Aku terus melebarkan mata dan kupingku di balik gorden. Aku ingin tahu obrolan apa yang akan keluar dari mulut mereka berdua. Hampir 1 tahun aku dan Mas Herman menjalin pernikahan, tapi aku tak pernah mengetahui apapun tentang hal-hal seperti ini. Semua sudah normal kembali. Lupakan apa yang tadi kamu lihat dan kamu alami, ucap ibu. Dan dijawab dengan anggukan oleh Mas Herman. Sudah, segera temui istrimu. Jangan sampai dia curiga, ucap ibu sembari membuang sisa cairan hitam itu ke depan pintu. Baik bu, jawab Mas Herman seperti tanpa beban. Padahal jelas-jelas 10 menit yang lalu, aku mendengar dia merintih kesakitan. Melihat Mas Herman akan segera masuk ke dalam kamar, aku segera kembali ke atas tempat tidur. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Asih? Apa perutmu masih sakit? Tidak terlalu Mas, jawabku setengah hati, sembari memperhatikan setiap inci wajah Mas Herman yang terlihat sedikit berbeda. Entah di mana perbedaan itu berada, tapi sebagai istrinya aku bisa merasakan hal itu. Kakimu? Tanyanya lagi sembari menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Masih sakit. Dia hanya menarik nafas panjang lalu beranjak keluar. Mas, aku menahannya sebelum dia benar-benar keluar kamar. Mas dari mana? Kenapa baru pulang? Aku tak dapat menahan lagi segala beban pertanyaan dalam hati, walaupun tak langsung bertanya pada intinya. Dia tak langsung menjawab dan aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku. Mas dari rumah Mbah Mar, kamu kan tahu. Jawabnya semeyakinkan mungkin, tapi aku tak percaya. Kenapa sampai berjam-jam? Apa rumahnya sangat jauh? Aku terus memancingnya. Tidak terlalu. Lalu, begini, Mbah Mar menyuruh Mas untuk menunggu di sana sampai ayam berkokok agar Mas tak diganggu oleh hantu Suwarni. Tapi ternyata ibu datang menjemput. Jadi kami pulang bersama. Jawabnya tanpa menatapku. Jawaban yang meyakinkan. Hanya saja Mas Herman tak berani menatapku, jadi aku tetap tak percaya. Selain itu, aku masih ingat betul kata-kata Mbah Mar sebelum dia pulang, untuk tidak membawanya dalam masalah ini. Jika dia menyembunyikan Mas Herman dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari hantu Suwarni, itu berarti dia siap berhadapan dengan Suwarni. Mas Herman memilih untuk keluar dari kamar meninggalkan aku dengan segala pertanyaan. Baiklah Mas, saat ini kamu lolos. Tapi aku akan tetap mencari tahu. Lama aku tak mendengar suara ibu maupun Mas Herman dari ruang tamu. Sepertinya mereka berada di dapur. Matahari mulai menyingsing dari ufuk timur bersamaan dengan ricuhnya kicauan burung di langit. Suara gemuruh perut juga mulai terdengar meminta diisi, namun aku masih sangat lemas untuk sekedar pergi ke dapur. Sih, boleh ibu masuk? Terdengar suara ibu dari luar kamar. Masuk saja bu.
Ibu masuk dengan satu piring penuh berisi nasi dan lauk. Tak lupa dia membawa satu gelas teh hangat yang masih mengepul, mengeluarkan bau khas yang mengguar menusuk rongga hidung. Aku yang sudah kelaparan langsung menerima sepiring nasi dan segelas teh hangat itu lalu menyantapnya. Sedangkan ibu kembali ke dapur. Selama sarapan, aku seperti mendengar suara kokok ayam yang terdengar seperti sedang menahan rasa sakit. Suara itu semakin lama semakin lirih, kemudian menghilang begitu saja. Aku tak begitu khawatir karena selama ini aku tak pernah memelihara ayam. Mungkin itu ayam hutan yang sedang sial bertemu dengan musang. Setelah selesai sarapan ibu kembali ke kamar dengan segelas cairan hitam pekat, persis seperti cairan yang dia berikan pada Mas Herman. Apa itu, Bu? Ah, ini ramuan sih. Untuk apa? Tentu saja untuk kakimu. Orang kampung sini percaya jika seseorang ditandai oleh hantu suarni seperti kamu, maka obatnya adalah ramuan ini. Jawabnya dengan senyum mengembang. Tak ingin berlarut-larut dalam kesakitan, aku mengiyakan saja tanpa banyak bertanya. Hal yang sama ibu lakukan padaku. Dia mengoleskan cairan hitam pekat itu pada kakiku yang memar. Dia seperti membaca sesuatu, tapi aku tak begitu paham dengan bahasanya. Ajaib. Rasa sakit itu hilang begitu saja. Bahkan luka memar itu pun ikut menghilang dengan kurun waktu yang begitu singkat. Ibu beralih pada perut buncitku yang masih terikat oleh kain panjang pemberian Mbah Mar. Dibukanya lilitan kain itu, kemudian dia mengoleskan cairan hitam itu pada bagian perut. Aku berusaha menahan rasa mual saat cairan itu dioleskan. Seperti bau anyir, tapi ini berbeda. Aku tak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Lagi-lagi aku tercengang, perutku kembali normal. Bahkan janin dalam kandunganku juga kembali aktif menendang seperti biasanya. Padahal sebelumnya terasa sangat lemah, membuatku khawatir. Seperti tak ingin mendapat cecaran dariku. Ibu langsung kembali ke dapur membawa sisa ramuan tersebut. Istirahatlah sih, agar badan kamu kembali membaik. Ucapnya sembari berjalan menjauh. Iya, Bu. Bu, aku memanggilnya lagi sebelum dia menjauh. Iya. Apa dengan hilangnya tanda memar di kaki Asi? Itu tandanya Asi sudah bebas dari hantu Suarni. Belum. Tidak semudah itu sih. Kita masih harus melewati malam Jumat Kliwon dahulu. Setelah itu, ibu beranjak keluar. Oh. Diam-diam aku beranjak dari tempat tidur dan mengintip dari balik gorden. Rupanya aku salah. Ibu tak langsung ke dapur, melainkan membuang sisa ramuan itu di depan pintu seperti sebelumnya. Aneh, benar-benar aneh. Otakku seakan tak bisa mencerna setiap kejadian yang aku alami sejak semalam.